Selamat malam, salam sehat selalu. Gunakan masker setiap saat. Saya melepas masker ketika hanya saat saya bersiaran. Genap 6 bulan menghadapi pandemi, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengumumkan jumlah dokter yang wafat karena COVID-19 sudah melebihi 100 orang. Para dokter adalah garda terdepan yang merawat pasien di tengah pandemi ini. Inilah Rosi, duka dokter, duka Indonesia. Saat ini sudah 100 orang dokter meninggal karena infeksi COVID-19 di Indonesia. Bukan main perjuangannya pertama kali. Jatuh bangunnya membangun rumah sakit Muiz itu. Ya Allah, Ari. Bisa dibayangkan sekarang saja kita sudah mulai kewalahan. Duka dokter, duka Indonesia, itulah tema Rosi malam hari ini. Kehilangan seratusan dokter dalam 6 bulan terakhir tak hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga, tapi juga untuk negara. Meninggalnya 100 lebih dokter adalah kehilangan putra-putri atau merupakan kehilangan putra-putri terbaik yang dididik belasan tahun untuk jadi dokter yang andal. Kami ajak Anda mendengar kisah dari keluarga dokter yang meninggal akibat COVID-19. Sudah bersama saya Dr. Gigi Bobi Kurnia Setiawan. Ia adalah putra dari almarhum Dr. Heru Sutantio. Almarhum meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Dr. Heru sudah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai dokter sebelum pensiun pada tahun 2010. Ia pernah bertugas di Rumah Sakit Pondok Indah dan Pertamina Jaya, Jakarta. Selamat malam, Dr. Bobi. Selamat malam. Dr. Bobi, saya tahu tidak mudah untuk selalu ditanya tentang peristiwa sedih kehilangan orang tua kita. Iya. Untuk itu saya sangat mengapresiasi dan terima kasih Dr. Bobi mau datang ke studio Menara Kompas di Talkshow Rosi, berbagi kisah ini. Menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Bobi. Sama-sama Mbak Rosi. Dr. Bobi, boleh cerita nggak bagaimana awalnya ayah Anda, almarhum Dr. Heru Sutantio itu bisa langsung divonis atau dinyatakan positif COVID? Sebenarnya ayah saya itu dia merasakan sesak ataupun badannya mulai nggak enak itu dari tanggal 25 Maret. 25 Maret ya? Ya, karena kondisi. Jadi awal-awal pandemi ya? Awal-awal pandemi. Sekarang kita sudah memasuki 6 bulan pandemi. 6 bulan pandemi. Termasuk yang awal. Iya. Karena kita harus, kalau cerita tentang Dr. Heru, ayah saya, itu kita harus flashback lagi ke awal lagi. Dimana dulu masker kain aja dulu belum ada. Apalagi APD. Masker aja dulu masih 350.000 per box. Kita pun sulit mendapatkannya itu. Dan ditambah lagi ayah saya itu praktek sejak pensiun. Dia itu membuat kegiatan sosial pelayanan. Dia itu menganggap diri itu dokter itu bukan suatu pekerjaan, melainkan pelayanan. Ayah saya selalu bilang begitu. Jadi meskipun pensiun masih terus bekerja ya? Iya, karena ayah saya selalu bilang, selagi kita bisa bermanfaat buat orang. Nah,
juga selalu bilang sama kakakku juga suka bilang, bantu orang, kalau kamu bisa bantu, tolonglah dia semampu kamu. Gitu. Jadi beliau itu tidak pernah bilang, kan banyak syarat, wah susah ini, susah itu gitu. Kalau papa tuh selalu, kalau datang ke beliau, keluhan mereka, apa yang sih yang kita bisa kita bantu, kita buat make it simple gitu. Jadi waktu itu ketika ayah yang juga dokter, Iya. gitu. Pada kan dokter umum ya. Iya. Jadi bisa dibilang tidak langsung berinteraksi dengan pasien positif corona ya. Dulu pasien itu malah ada yang tahu, ada yang enggak, bahwa dia tuh sebenarnya terpapar atau tidak. Dan banyak pasien yang menutup diri gitu. Jadi kita tanya, Bapak bepergian dari mana atau apa, dia selalu menutup diri gitu. Banyak pasien yang kita bisa katakan dia tidak jujur dengan apa yang kita tanya gitu. Begitu. Itu yang waktu itu kita sempat punya seruan pada publik, Iya. pasien harus jujur pada dokter. Benar. Karena kasihan ketika dokter memeriksa pasien positif corona, ia tidak siap dengan Dengan apa yang ada. alat pelindung diri para dokter. Ketika ayah positif corona, sebagai seorang dokter, apakah pada masa itu ada perlakuan khusus atau perawatan spesial mengingat ini adalah pasiennya juga seorang dokter? Kalau pas yang saya alami itu tidak, tetap saja dokter ya adalah seorang pasien. Saya pun pada saat saya antar tanggal 30 Maret ayah saya ke RSPP emergency, ayah saya menunggu ruang isolasi atau ICU itu 2 hari di emergency. 2 hari? 2 hari. Karena emang satu alat terbatas, kedua penuh gitu. Jadi emang harus mengantri gitu. Ada implikasinya nggak itu? Saya selalu bertanya, ayah saya ini seorang dokter, bisa nggak dibantu dok? Saya selalu bilang gitu. Iya dokter, tapi gimana ini? Anda kan dokter juga? Iya, tetap nggak bisa kayak, tetaplah pasien, tetaplah dokter, dia sakit ya tetap dia disebut pasien. Gitu. Bisa cerita nggak waktu itu pengalaman Anda melihat ayah yang juga dokter, Iya. ditemani oleh putranya yang juga Iya. dokter. Saya tahu kakak Anda juga dokter. Iya. Gitu. Bisa dibilang ini keluarga dokter nih. Iya, nggak sengaja mbak. Saya waktu itu saya ngantar ayah saya ke RSPP, itu ayah saya selalu bilang pada saat masuk itu, Bob, apa saya terkena COVID ya? Saya selalu bilang, enggak pak, aku bilang, belum tentu aku bilang. Kalaupun itu kena, dari siapa? Tolong orang tersebut, kita bisa buat klaster namanya kan, kita bisa track mundur. Enggak pak, saya selalu bilang begitu. Kemudian rumah sakit, biasa cek semuanya. Jadi sorry, ayah Saya tanya, disebut. saya positif COVID nggak? Sebenarnya dokter Bobby sebenarnya mau menghibur, mau menguatkan atau apa? Saya menguatkan saja sebenarnya. Hasil swab pun kan itu belum keluar. Lama ya. Karena ayah itu di swab tanggal 31. Tanggal 2, bapak udah nggak ada. Jadi hasil swab belum keluar, ya kita harus merelakan karena ada indikasi ke sana begitu. Ditambah lagi dokter Heru ada penyakit komorbidnya gitu. Ada penyakit bawaannya kan sudah tua gitu. Ya sudah harus mau bagaimana lagi gitu. Jadi kita ya negara udah bilang secara protokoler ya sudah. Keluarga ikhlas gitu. Tapi ibu saya nggak ikhlas. Oke. Gitu. Selang 7 hari ibu saya nggak ada. Gitu. 7 hari ibu pun meninggal. Gitu. Padahal ibu nggak positif COVID kan? Enggak, negatif. Jadi pada saat ayah saya nggak ada itu tanggal 2, tanggal 4 kita di rapid. Hasil negatif semua. Dari ayah saya nggak ada, itu apa yang disebut dengan nama stigma itu luar biasa buat kami. Oh, oke. Gitu.
Sehingga ibu saya nggak kuat dengan stigma itu di masyarakat. Gitu. Kita melebihi dari untuk disapa aja kita enggak. Gitu. Jadi Sampai segitu? sampai segitunya untuk di lingkungan Padahal keluarga kita. dokter loh ya. Iya, jadi kita kan walaupun keluarga dokter, atau kami menganggap diri kita petugas medis lah untuk melakukan pelayanan. Jadi kita harus selalu melayani gitu. Tapi Dokter Bobi, maaf, saya tahu ini berat untuk Anda ceritakan, Iya. tapi saya sendiri merasa sangat sedih kalau ada keluarga dokter, oke, kena positif COVID, Iya. tapi itu pun jadi mendapat stigma dari masyarakat. Bahkan Luar mau biasa. disapa oleh masyarakat aja mereka merasa enggan. enggak, itu Itu jelas. yang membuat ibu meninggal. Maksudnya Ibu nggak karena kuat depresi, depresi. tekanan dari situ. Apa yang dihadapi ibu menjelang ajalnya? Dia selalu, kok saya lihat dia, mama itu saat papa nggak ada itu dia bengong terus gitu, sedih berlebihan gitu. Ditambah lagi foto papa selalu ada di media gitu. Mama selalu bilang, Bob, papa kan hasilnya belum keluar, kok ada di TV gitu. Udah Bu, nggak apa-apa, aku bilang. Namanya udah diambil negara secara protokoler ya sudah. Atau mau gimana gitu. Oh ya sudah. Ya sudah. Karena ibu saya pensiunan dosen gitu, pendidik, dia selalu menganalisa gitu. Kok begini ya Bob, kok begitu ya? Harusnya kan nggak boleh. Harusnya kan ada minimal media komunikasi ke keluarga gitu. Apakah benar atau enggak gitu. Ini pun tidak ada gitu. Ya sudah Bu, kita urus dulu yang sekarang Itu ada. membuat ibu depresi. Iya, Melihat foto ayah, melihat foto Iya. suaminya sebagai dokter yang terkena positif COVID dan kemudian meninggal dan kemudian ada di media massa Iya. dan mendapat perlakuan yang stigma, Iya. distigmatisasi oleh masyarakat. iya begitu. Sebenarnya hasilnya kan juga belum keluar, Mbak. Gitu. Jadi kita lihat dari indikasi aja, indikasi. Masyarakat gimana sih sebenarnya realnya memperlakukan keluarga Dokter Bobi? Kita tuh bener-bener apa ya, pada saat papa meninggal itu dikucilkan begitu. Tapi kita harus lewati. Aku bilang ke keluarga, kita harus kuat, cuek aja gitu. Jadi kekuatan kita nggak ada, yang bantu kita nggak ada gitu. Pada saat mama meninggal aja pun untuk bantuan dari DKM setempat itu tidak ada. Jadi pun saya harus minta bantuan dari luar. Kekuatan kita cuma satu, hasil mama harus bagaimana, hasil papa bagaimana. Kekuatan kita cuma situ, dari situ. Dan hasil kita di rapid swab itu adalah kekuatan kita, basis kita untuk ngasih tahu ke mereka, ke masyarakat bahwa kita negatif pun kami tidak menularkan begitu. Baik. Jadi ketika media mempublish foto dokter yang meninggal karena positif COVID, meskipun maksudnya untuk memberitahu bahwa ada pahlawan-pahlawan kemanusiaan meninggal Iya, karena wabah ini, itu tidak melulu dapat diterima dengan baik oleh keluarga karena juga itu menjadi tekanan yang luar biasa buat keluarga. Iya. Kakak saya katakan itu. iya betul. Atas nama Kompas TV, Iya, saya minta maaf jika kami melakukan itu nggak apa-apa. dan membuat keluarga Anda, terutama ibu Anda menjadi depresi. Saya minta maaf. Dan saya ingin minta maaf pada keluarga Anda yang dibawa ke studio karena saya tahu dibawa juga katanya ingin nonton Rosi. Maaf ya, sepi, nggak boleh ada penonton untuk Anda. Saya turut berduka cita dan mohon maaf ketika kami mempublikasikan foto ayah Anda. Maksud kami sebenarnya untuk menjadi pengingat terhadap pahlawan kemanusiaan. Tapi jika itu memiliki implikasi yang berbeda untuk keluarga Anda, kami minta maaf. Dokter Bobi, dokter gigi, Anda merasa lebih rentan nggak terhadap paparan COVID-19? Kalau namanya semua sama sih, tapi yang paling terdepan ya resikonya tinggi di kita. Gitu. Tapi Anda tetap praktek ya? Tetap
Oke. Harus praktek, kalau nggak kita nggak makan di rumah. Oh, mungkin prioritasnya bukan soal makan ya, untuk melayani. Untuk melayani, benar. Kami kembali saat lagi.